Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Rida. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita belajar, marilah kita melafalkan sholawat dulu. Cinta nggak kalian dengan Nabi Muhammad? Kalau kalian mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kita harus rajin sholawat. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi ya anak-anak. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana cara melafalkan surat Al-Asr. Apa pesan dari surat Al-Asr? Nah, kalian ingat gak pesan dari surat Al-Asr? Kita harus menggunakan waktu kita dengan mengisi dengan hal-hal yang baik. Selain itu, kita juga harus disiplin waktu supaya waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Hari ini kita akan belajar disiplin Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak, kalian tahu nggak? Disiplin itu adalah termasuk sikap yang baik. Disiplin itu termasuk perilaku yang mulia. Kalau kita disiplin, kita akan diberi manfaat yang besar. Makanya kita harus disiplin belajar. Kita harus disiplin dalam beribadah. Bahkan kita harus disiplin dalam beramal soleh.
kita harus membiasakan diri hidup disiplin. Ya, waktunya makan, kita harus makan. Waktunya sholat, kita harus sholat. Waktunya tidur, kita harus tidur. Waktunya bermain, kita boleh bermain, boleh. Kalian boleh bermain, boleh. Tapi harus ingat waktu. Waktunya makan, ya makan. Waktunya bobok, ya bobok. Waktunya sholat, ya sholat. Itu namanya disiplin waktu. Kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus menggunakan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Waktu kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nabi Lut alaihissalam adalah kemenakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat gak dengan Nabi Ibrahim? Ayo, yang kamu ingat tentang Nabi Ibrahim apa? Yaitu Nabi yang dibakar api tapi tidak merasa kepanasan. Ingat gak? Lah, Nabi Lut itu adalah kemenakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut itu kehidupannya diisi dengan ibadah dan ibadah. Nabi Lut itu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Beliau itu sangat disiplin. Nah, mau gak kalian seperti Nabi Lut? Iya, kita harus seperti Nabi Lut yang sangat disiplin dalam beribadah. Nah, Nabi Lut itu diutus Allah kepada kaum Sadum. Tahu nggak kalian anak-anak? Kaum Sadum itu jahat loh. Mereka jahat. Jahat bagaimana? Mereka jahat. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka itu malah menyembah berhala. Mereka itu sukanya berbuat yang maksiat, sama temannya berantem. Curang, maksiat. Itu kesukaannya kaum Sadum. Nah, oleh karena itu Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk menyempurnakan akhlak kaum Sadum. Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak kaum Sadum kembali kepada jalan kebenaran. Nabi Lut itu pantang menyerah. Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sadum dengan sabar. Bahkan Nabi Lut itu sering dihina, diejek oleh kaum Sadum. Tapi bagaimana perlakuan Nabi Lut ketika dihina dan diejek oleh kaum Sadum? Apakah Nabi Lut membalas? Tidak. Nabi Lut ketika dihina, diejek, dikata-katai dengan perkataan yang tidak baik oleh kaum Sadum, Nabi Lut menerima, tidak membalas. Nabi Lut sabar. Bahkan ketika Nabi Lut diejek, Nabi Lut tetap berbuat baik kepada mereka, tetap mengajak mereka untuk berbuat baik. Subhanallah, Nabi Lut mempunyai perilaku yang mulia. Nabi Lut itu pantang menyerah dan bekerja keras. Tetapi akhirnya Nabi Lut itu hanya mempunyai pengikut yang sedikit. Banyak dari kaum Sadum yang tidak mau mengikuti Nabi Lut. Contohnya, kedua putrinya beliau itu ikut Nabi Lut, menjadi pengikutnya Nabi Lut, mau menyembah Allah. Tetapi yang istrinya Nabi Lut itu tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Lut. Dia durhaka. Durhaka kepada Nabi Lut, juga durhaka kepada Allah. Istrinya Nabi Lut tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya karena diajak sekali, 2 kali, 3 kali tetap tidak mau, akhirnya Allah lah yang menghukum kaum Sadum. Kenapa dihukum? Karena sudah diajak berkali-kali Nabi Lut tidak mau. Nah, hukumannya Allah itu namanya azab. Apa azabnya Allah kepada kaum Sadum? Kalian ada yang tahu apa enggak?
azabnya Allah kepada kaum Sadum itu adalah hujan batu dari tanah keras yang dibakar. Kalian bayangkan, hujan kok hujan batu? Ngeri nggih? Sangat ngeri. Lah itulah azabnya kaum Sadum. Mereka itu dihukum Allah dengan hujan batu. Bahkan tidak hanya batu. Batu itu panas. Sangat panas. Dan ketika mereka dihujani batu yang sangat panas oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka akhirnya baru ingat dengan pesannya Nabi Lut. Nabi Lut dan kedua putrinya itu selamat. Nabi Lut, kedua putrinya juga, sama para pengikutnya Nabi Lut yang iman kepada Allah akhirnya selamat dari azab Allah. Terus bagaimana dengan kaum Sadum? Bu, bagaimana dengan nasib kaum Sadum, Bu, yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau diajak oleh Nabi Lut? Mereka akhirnya binasa, anak-anak. Mereka akhirnya hancur, mereka binasa, mereka meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah ceritanya Nabi Lut. Nggih. Nah, menurut kalian bagaimana? Kalian pengen seperti Nabi Lut apa pengen seperti kaum Sadum? Kalau kalian ingin disayang oleh Allah, kalau kalian tidak ingin dihukum, diberi azab oleh Allah, kalian harus menjadi anak yang baik-baik, rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, nurut kepada bapak ibu. Kalau kalian tidak seperti itu, kalau kalian nakal, membangkang kepada perintah orang tua, jangan sampai nanti kalian dihukum oleh Allah. Nggih, jadilah anak yang baik, anak soleh. Ikutilah perilakunya Nabi Lut. Jangan seperti kaum Sadum. Dari kisahnya Nabi Lut tadi ini bisa kita ambil kesimpulan. Ada ibrahnya. Apa itu? Kita harus menjadi anak yang disiplin. Kita harus menjadi anak yang rajin sholat, harus menjadi anak yang nurut kepada orang tua, harus menjadi anak yang soleh. Nggih? Nah, jadi kita tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi kita harus bisa mengambil kesimpulan. Kita harus bisa mengambil hikmah, kita harus bisa mengambil ibrah, kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Begitu nggak anak-anak? Cukup sekian yang bisa Bu Lida sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Assalamualaikum.